Artinya menyadari tentang kefanaan diri atau menyadari tentang kemutlakan Allah. Nah, itu adalah ruh dari pengobatan sebenarnya. Ada 5 pilar, saya sebutkan dulu 5 pilarnya ya. 5 pilar. 1, olah lidah. Olah lidah ya kami ya. Kedua, olahraga. Ketiga, olah nafas. Keempat, olah. Jadi untuk seseorang itu bisa mencapai kesehatan lahir batin itu ada 1 ruhnya dan ada 5 pilarnya ya. Antara jiwa dan raga ini ada barzakh namanya, ada penghubungnya Kak, yaitu nafas. Nah, jadi memilih makanan itu penting, tetapi tidak sepenting memilih cara makan. Pasti yang nasihat yang paling sederhana gitu, kira-kira apa yang harus kita lakukan untuk olah lidah? Sederhananya begini kalau saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Tasawuf Indonesia. Kali ini kita di sesi ngobati. Ya. Minggu kemarin kita telah membahas tentang zikir dan juga sistem syara. Terus minggu sebelumnya juga tentang zikir dan lambung. Nah, dan zikir nafas itu merupakan salah satu pilar dalam meraih kunci sehat lahir dan batin. Nah, untuk hari ini kita akan membahas pilar-pilar lainnya dan juga tentunya yang kunci utama atau mungkin ruhnya dari menjaga kesehatan lahir dan batin itu seperti apa sih, kita langsung tanyakan ke Abang Ustam gitu. Ya, jadi kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 1 ruh dan 5 pilar dari kesehatan lahir batin ya. Jadi untuk seseorang itu bisa mencapai kesehatan lahir batin itu ada 1 ruhnya dan ada 5 pilarnya ya. Nah, 1 ruhnya sudah sering kita bahas di sesi ngobati ya, yaitu tentang zikir nafas ya, tentang bahwa tujuan dari zikir nafas itu pada ujungnya adalah tauhid. Ya, artinya menyadari tentang kefanaan diri atau menyadari tentang kemutlakan Allah. Nah, itu adalah ruh dari pengobatan sebenarnya. Jadi pengobatan harus selalu gitu kami ya. Pengobatan itu harus selalu kita sadari bahwa sumber dari segala obat itu Allah yang maha mengobati atau Allah as-safi. Nah, lalu di level-level syariat tentu kita punya ikhtiar ya, ikhtiar syariati yang bersinggungan dengan fisik dan jiwa kita. Nah, ada 5 pilar ya tentang pengobatan lahir batin. Nah, pilar yang pertama adalah ada 5 pilar, saya sebutkan dulu 5 pilarnya ya. 1, olah lidah. Olah lidah ya kami ya. Kedua, olahraga. Ketiga, olah nafas. Keempat, olah pikir. Yang kelima, olah rasa. Ya, ini jiwa raga ya. Nah, yang 3 ini, yang 2, olah lidah dan olahraga, itu adalah level fisiknya. Jadi di ruang-ruang darah dan daging, di tulang darah daging itu, ikhtiar yang terbaik adalah atau ikhtiar yang perlu kita lakukan adalah olah lidah dan olahraga. Lalu nanti ada 2 hal yang untuk jiwanya, yaitu olah pikir dan olah rasa, atau pikiran dan perasaan, atau kolbu kalau bahasa tasawufnya itu kolbu, olah kolbu. Nah, olah kolbu itu ada 2, olah pikir dan olah rasa. Nah, antara jiwa dan raga ini ada barzakh namanya, ada penghubungnya Kak, yaitu nafas. Nah, itu. Maka di tengah-tengah ada olah nafas. Makanya 5 ya. 1, olah lidah. 2, olahraga. Ini adalah pilar jasmaniyah ya. Lalu pilar ruwaniyah, kalau bahasa Sirul Asrul itu ruwaniyah namanya. Pilar ruwaniyahnya adalah olah pikir dan olah rasa. Nah, antara jasmaniyah atau ruhul jismani dengan ruhul ruwani ini ada penghubungnya, yaitu yang disebut olah nafas, bernafas ya. Jadi 5 inilah pilar dari kesehatan lahir batin. Nah, kita bahas dulu tentang olah lidah. Nah, olah lidah itu bagaimana cara kita makan yang baik. Tapi kalau teman-teman yang sudah melihat dulu, kita sudah pernah ada ya Kak ya, 5 cara mengunyah cara sufi. Nah, itu silahkan dibaca, di situ rinciannya. Nanti teman-teman bisa nyari ya, 5 cara mengunyah cara sufi atau cara mengunyah para sufi. Nanti bisa dilihat di sana. Nah, itu adalah olah lidah paling penting. Karena kalau di dalam kesufian
jenis makanan itu penting, tapi tidak sepenting cara makan. Ya, jenis makanan penting. Oh, kita milih misalnya, oh jangan gorengan kalau kolesterolnya tinggi. Oh, jangan emping, nanti asam uratnya naik. Jangan jeroan, nanti asam uratnya naik. Ya, tentu itu ada benarnya. Namanya itu milih makanan. Jadi memilih makanan itu penting, tetapi tidak sepenting memilih cara makan. Nah, jadi olah lidah itu artinya bagaimana cara kita makan. Bagaimana cara mengunyah, terus menghayati makanan ya. Yang metode lebah. Ya, metode lebah, mengunyah cara lebah ini silahkan nanti ya lebih lambat, lebih lebih banyak, lebih lambat, lalu dihayati dan seterusnya. Nanti bisa dilihat secara lebih rinci ya. Yaitu olah lidah. Itu adalah pilar pertama. Ya, itu nanti bisa dilihat di podcast kita yang lalu tentang cara mengunyah, cara lebah ya. Nah, lalu yang kedua olahraga kami. Bagaimanapun juga olahraga itu secara ruhul jismani ya, secara jasmaniah itu penting. Nggak bisa diganti dengan cara lain. Saya nggak olahraga, saya makan gizi cukup aja. Nggak bisa. Karena olahraga itu kayak latihan kan. Kayak latihan. Jadi misalnya gini. Kalau saya makan, misalnya saya makan cukup protein, cukup karbohidrat dan seimbang gitu, atau gizi seimbang. Itu kan gizinya cukup. Kalau nggak dilatih ototnya tetap nggak terbentuk kan. Kan tetap harus dilatih, harus jalan. Dan sebenarnya kalau disederhanakan gini, olahraga paling sederhana dan efektivitasnya paling tinggi itu adalah olahraga menggerakkan betis. Maaf ya, betis itu maksudnya ini nih. Nah, menggerakkan betis ini, yaitu jalan kaki ya. Nah, apalagi bagi teman-teman yang usianya sudah 40 tahun ke atas ya. Kalau yang masih 30-20 tahun futsal nggak masalah sih, mau main futsal mau. Tapi yang sudah umur 40 tahun dan dulunya jarang olahraga, bukan olahragawan gitu, saya sangat menganjurkan untuk jalan kaki saja. Jalan kaki itu 2.000 sampai 4.000 langkah. Sekitar berapa menit? 30 menitan. Jadi kalau saya jalan-jalan dari rumah keliling gitu, itu selama 30 menit itu kira-kira 3 kilo sih Kak. 3 kilo kalau dihitung itu kurang lebih 3 kilo. Itu sudah kemeringet itu. Itu menggerakkan betis. Apalagi jadi gini, menggerakkan betis itu sangat bagus untuk menghindari resistensi insulin namanya. Ada istilah resistensi insulin ya. Resistensi insulin itu seseorang punya insulinnya ada tapi resisten itu nggak mau kerja Kak, ngambek, insulinnya ngambek. Nanti efeknya gulanya gampang naik ya, gula gampang naik. Lalu yang lain itu apa efeknya? Namanya sindrom metabolisme. Sindrom metabolisme itu tensi naik, gula naik, asam urat naik, kolesterol naik, trigliserid naik. Itu namanya apa? Sindrom metabolisme itu. Nah, itu biasanya diawali oleh resistensi insulin. Nah, untuk menghindari resistensi insulin itu jalan kaki, menggerakkan betis. Nah, jadi kalau kita jalan itu kan betis kita kan yang banyak bekerja kan, ya. Nah, itu akan sangat bagus. Nah, orang yang jarang menggerakkan betis, jarang jalan kaki, nanti efeknya gitu. Bisa terjadi resistensi insulin. Nanti resistensi insulin itu lalu merembetnya bisa kemana-mana. Ya, merembetnya bisa ke kolesterol, bisa. Dan nanti kalau kolesterol merembetnya kan kemana-mana lagi tuh. Mungkin itu juga menjawab salah satu kenapa sekarang itu banyak, bahkan anak muda juga mengalami kadar gula darah tinggi. Betul, karena kan sekarang udah jarang yang jalan. Ya, satu olah lidahnya sudah mungkin tidak terkontrol baik ya. Jadi mungkin anak-anak sejak kecil sudah makan yang gula tinggi ya, gula sintetik ya, yang tinggi, lalu jarang gerak karena sekarang kan banyak anak-anak itu. Ya kalau di rumah, kalau dulu waktu saya kecil kan mainannya di luar rumah ya. Lari-lari gitu ya, itu main dengan teman-teman lari-lari itu. Nek cara wong Jawa itu ono juritan atau kulian di rumah. Nah, kalau sekarang kan orang bermain di sini kan ada games ya. Nah, mainnya lewat HP sehingga gerakan dari betis itu sangat berkurang. Nah, itu resikonya begitu sebenarnya. Resikonya bisa itu tadi kami terjadi resistensi insulin itu ya. Jadi tadi seperti kami bilang, memang di sekarang ini memang banyak sekali mungkin teman-teman bisa lihat di web-web atau sumber-sumber yang terpercaya bahwa memang sekarang itu peningkatan diabetes anak itu cepat sekali. Ya, itu karena itu tadi sebenarnya. Jadi saya sering sudah ada anak
19 tahun diabetes itu sudah ada. Ya 30 tahun ya banyak sih sudah. Kalau dulu kan modelnya diabetes itu kan modelnya umur-umur ini ya, umur-umur 40, 50 tahun ya. Kalau sekarang sih enggak. Sekarang itu 30, 20-an itu sudah banyak diabetes. Itu bisa jadi hubungannya dengan dua olah ini yang enggak dilakukan dengan baik. Yang pertama olah lidah. Jadi anak-anak itu terlalu banyak pemanis buatan sehingga insulinnya sudah sejak kecil itu sudah fluktuasi gitu. Yang kedua olahraga atau olah gerak yang kurang. Nah itu ya, jadi itu dua hal itu yang sangat secara jasmaniah itu mempengaruhi fisik kita. Lalu bagaimana ya? Bagaimana secara sederhana tadi ya? Kalau saya itu sering menasihati begini Kang. Misalnya contohnya apa sih yang nasihat yang paling sederhana gitu? Kira-kira apa yang harus kita lakukan untuk olah lidah? Sederhananya begini kalau saya ya. Minum air putih yang cukup. Cukup ya, jangan berlebihan. Minum air putih yang cukup. Yang kedua mengunyahnya lebih lama. Itu paling sederhana. Kalau mau nasihat yang sangat nasihat yang singkat gitu. Wah, apa sih Ustadz yang sederhana yang bisa kita lakukan? Satu, air putihnya cukup. Cukup itu gimana? Nah, cukup itu gini, Kak. 30 kg berat badan itu membutuhkan 1 liter air. Dengan aktivitas keseharian seperti kita sehari-hari itu. Ya, kecuali sampean waktu itu bekerja keras ya, misalnya ada jogging di kantor misalnya ada jalan sehat yang jauh sekali itu mungkin agak lebih ya. Tapi dengan aktivitas harian kita 30 kg berat badan butuh 1 liter air. Berarti kalau beratnya 50 berarti 50 per 3 kali 1. Nah, itu 1,6 liter kurang lebih. Ya itu nanti dihitung. Kalau beratnya 60 ya 2 liter. Nah, ya. Beratnya 90 3 liter air. Air putih loh ya. Jadi karena kalau saya minum teh kan sudah ada ininya, sudah ada airnya. Ya betul, tapi itu teh atau apalagi teh manis itu nanti tetap melelahkan. Tetap melelahkan pencernaan gitu loh ya. Jadi air putih. Yang kedua mengunyahnya lebih lama. Jadi kalau kita nggak bisa lakukan kan diet macam-macam ya, ada diet intermittent fasting, ada macam-macam ya saya ada diet karbo, ada macam-macam itu. Ya tentu itu baik. Tetapi kan ada beberapa orang yang kesulitan untuk melakukan itu. Nah, sederhananya itu minimal lakoni loro ini. Satu, cukupkan air putih. Yang kedua, mengunyah lebih lama. Mungkin misalnya memilih makan bagus itu. Tapi kan banyak orang yang merasa kesulitan milih makan kan? Kadang jadi stres malah. Ya banyak yang stres gara-gara milih makan itu banyak orang stres. Nah jadi sederhananya gitu ya. Lalu olahraga, tadi kan olah lidah, mengunyah lebih lama, cukupkan air putih. Rumusnya cukupkan air putih itu 30 kg berat badan membutuhkan 1 liter air putih. Lalu yang kedua, mengunyah lebih lama, minimal 2 kali dari biasanya. Biasanya mengunyah 7 kali jadi 14 kali. Biasanya mengunyah 10 kali jadi 20 kali ya. Semakin lama mengunyah makin bagus sebenarnya. Nah, kalau dua hal ini nggak bisa, saya kira memang motivasinya kayaknya yang kurang sih. Kalau yang 2 hal ini nggak bisa loh. Cukupkan air putih dan mengunyah lebih lama. Ini betul-betul tergantung pada diri kita loh, Kak. Kalau makanan itu sering nggak tergantung kepada pilihan kita, Kak. Ya kan, kalau Kak Ami misalnya main ke rumah temen, kan disugati kan? Ya, disuguhi makan, nggak bisa milih kita. Apalagi misalnya orang pekerja di kantor, yang istrinya di rumah sibuk, nggak sempat masak, dia otomatis beli kan? Nah, beli itu kan nggak banyak pilihan. Nah, memang kita harus memaklumi, memang banyak orang yang pilihannya susah memang memilih makanan ini. Nah, sehingga yang paling sangat yang sederhana ya, paling sederhana itu tadi. Air putih bisa sangu dari rumah, ya kan bisa sangu itu air putih. Lalu waktu di warung mengunyahnya lebih lama, kan itu tergantung pilihan kita betul. Nggak tergantung orang lain sih itu, ya. Apalagi kayak saya misalnya ini ada pengajian di sini, ada ngisi pengajian di sini, terus ada tahlil di sini, ada manakib di sini. Itu kan disugati sama tuan rumah kan. Apalagi kalau akikoh misalnya hadir ke acara akikoh ya otomatis sugatannya ya daging-dagingan dan santan-santan kan. Nah kalau kita nggak makan tentu ada rasa ketidaknyamanan yang punya rumah kan. Nah gitu, sehingga minimal itu tadi
cukupkan air putih lalu mengunyahnya lebih lama. Nah, kalau olahraga sederhananya itu tadi Kak, jalan kaki. Jalan kaki itu 2000 sampai 4000 langkah. 30 menit. Ya, 30 menit, 20 sampai 40 menit lah setiap hari. Dan itu saya kira juga ya menurut saya ya sesibuk-sibuknya orang kayaknya harusnya sempet. Dan itu bisa dilakukan 2 hari sekali Kak. Jadi misalnya Senin, Rebu, terus Jumat, itu 2 hari sekali begitu melakukan olahraga minimalnya gitu. Jadi enggak, ya olahraga kan macam-macam ya, apalagi kalau teman-teman lihat podcast tentang tentang olahraga mungkin banyak pilihan, tetapi yang sederhana gitu, jalan kaki. Jadi cukupkan air putih, mengunyah lebih lama, jalan kaki 20 sampai 30 menit setiap hari atau 2 hari sekali. Itu jalan maksudnya gini loh Kak, bukan jalan itu dihitung, oh saya hari ini ke dapur kan sudah 20 langkah ditambah lagi, nanti siang saya ke sini 20 langkah, bukan itu maksudnya. Tapi memang diniatkan dan langsung jadi 2000 langkah itu langsung gitu loh, bukan dibagi-bagi 20 menit nanti tambah sore 20 menit, oh saya sehari sudah Pak, sudah 2000 langkah. Enggak, itu enggak ada ini kurang memompa darah, yang kedua kurang menstimulasi sistem saraf. Ya. Memang harus continue itu. Ya, jadi 2000 itu langsung gitu maksudnya. Bukan dihitung saya ini ke sekolah, ke kampus misalnya 50 langkah. Nanti sorenya loh, sehari saya sudah Pak. Oh, bukan, itu bukan akumulasi loh ya. 2000 sampai 4000 langkah itu langsung jalan kaki, dan kalau bisa agak cepat. Ya, jalan kaki kalau bisa agak cepat. Jadi jalan cepat, bukan lari. Kalau lari nanti ada hentakan-hentakan dan memang mungkin agak beresiko. Terutama ya persendian sama beresiko di orang-orang yang punya kecenderungan problem di jantung Kak. Nanti ada resikonya ya. Nah itu, jadi itu namanya olah lidah dan olahraga. Pengaruhnya ke jasmani tadi ya. Nah, nanti insya Allah ke depannya kita akan bahas yang lain ya tentang olah pikir dan olah rasa, serta kalau olah nafas kayaknya sudah kita bahas banyak ya. Banyak episode tentang olah nafas, dan silahkan nanti teman-teman melihat podcast yang lain tentang olah nafas. Yang hari ini, pada kesempatan hari ini kita fokus kedua ini ya, yaitu olah lidah dan olah raga. Olah lidah sederhananya tadi cukupkan air putih, yang kedua mengunyah lebih lama. Olahraga sederhananya tadi 2 hari sekali, jalan kaki 2000 sampai 4000 langkah. Ya saya kira gitu kami untuk hari ini. Ya, terima kasih ya Pak untuk materi podcast kali ini tentang bagaimana cara kita menuju sehat lahir dan batin, dan sekali lagi untuk ruhnya dari apa yang kita lakukan, usaha kita yang lakukan itu harus ke tauhid itu ya. Iya. Kita tadi berusaha untuk dari sisi olah lidah dan olahraga, nanti juga ditujukan ke tauhid. Iya. Terima kasih untuk teman-teman dari Tasawuf Indonesia yang telah menonton, dan mungkin kalau ada pertanyaan dapat dicantumkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.